Perkenalkan, nama saya Jenila Trisnawati Borunenggolan, NPM 205201776, kelas MA 4. Baiklah, saya akan membahas ringkasan dari uang dan lembaga keuangan. Latar belakang. Uang dalam wujudnya terdiri dari lembaran kertas dan serpihan-serpihan logam yang ditetapkan dan pengaruhnya amat besar dalam kehidupan manusia. 1. Uang digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Uang juga digunakan untuk menyimpan kekayaan dan untuk membayar hutang. Uang sebagai alat pembayaran yang sah tidak diciptakan dalam waktu yang sekejap, memerlukan beberapa sampai orang menemukan sistem keuangan. 2. Dalam kegiatan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. 3. Seperti yang kita lihat dalam perekonomian masyarakat, uang merupakan sesuatu yang sangat vital keberadaannya. Bahkan ada beberapa orang mengatakan bahwa tanpa uang orang tidak bisa hidup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan uang dan dapat diupah pun kita harus kerja dengan sungguh-sungguh. Uang. Secara sederhana, uang adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral, baik berbentuk kertas maupun logam, yang memiliki nilai atau besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang dimaksud, yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang. Tujuan pembahasan. Penulis ini dilakukan untuk mengetahui pentingnya arti uang dalam kehidupan perekonomian manusia dan hubungan uang itu sendiri dengan lembaga keuangan di negara kita. Bagaimana sejarah uang? Jadi, pada zaman dahulu, manusia menghasilkan barang-barang sendiri untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia tidak lagi meningkatkan kebutuhan sendiri, dikarenakan kurangnya bahan baku dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, membutuhkan orang lain. Kebutuhan terhadap barang dan jasa tidak dapat diproduksi sendiri, diperoleh dari pihak lain yang dilakukan dengan secara barter. Nah, apa sih barter itu? Barter merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan oleh dua pihak tanpa menggunakan alat bayar seperti uang. Misalnya, si A ingin mencukur rambut tapi tidak memiliki gunting. Si B ingin makan dengan nasi namun tidak memiliki beras. Di saat yang sama, si A memiliki sekantung beras dan si B memiliki gunting untuk mencukur. Oleh karena itu, mereka berdua saling tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Namun, tidak semua barang yang kita inginkan dapat dilakukan dengan secara barter, melainkan harus ada kesepakatan dengan orang lain dengan barang apa yang kita tukar. Berbeda dengan saat ini, seseorang bisa membeli apa saja jika punya uang. Barter juga menjadikan manusia lebih selektif mendapatkan barang, sehingga kualitas barang bisa terjaga dengan baik. Sistem barter pula dapat menipiskan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin dalam kehidupan. Jadi, jika kamu kaya atau miskin, kalau kalian sama butuh ya barter. Kesulitan pada metode barter. 1. Nilai tidak stabil. Untuk barang-barang terlalu sering mengalami perubahan nilai dalam waktu yang relatif singkat. 2. Sulit disimpan. Orang mengalami kesulitan untuk menyimpan barang-barang tertentu atau mungkin untuk menyimpan dibutuhkan biaya yang cukup besar. 3. Tidak tahan lama. Beberapa barang yang dipakai sebagai uang barang ternyata ada yang mudah rusak. Misalnya garam. Garam akan mencair jika disimpan terlalu lama. 4. Sulit dipindahkan ke tempat lain. Ada sebagian barang yang sulit dipindahkan karena ukurannya yang terlalu besar atau mungkin bobotnya terlalu berat. Penggunaan uang barang. Kesulitan-kesulitan timbul dari sistem barter. Muncullah pikiran menggunakan benda-benda yang tergantung sebagai alat tukar. Benda-benda yang digunakan sebagai alat tukar merupakan benda-benda yang diterima umum, nilai tinggi, dan dibutuhkan sehari-hari. Barang yang digunakan sebagai alat tukar adalah garam, kerang, dan cangkang binatang memiliki keindahan lainnya.
Sayangnya, benda-benda tersebut tidak berdaya tahan lama karena mudah rapuh. Hal ini menimbulkan kesulitan-kesulitan baru. Selain rapuh, benda-benda yang digunakan sebagai alat tukar tidak memiliki pecahan, sehingga menentukan nilai pun sulit dilakukan. Selanjutnya muncullah uang logam seperti emas, perak, dan perunggu. Seiring perkembangan perekonomian, uang logam sulit digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi berjumlah yang sangat besar. Sebab itu lahirlah uang kertas yang pemulanya merupakan alat bukti kepemilikan emas dan perak. Macam-macam uang berdasarkan bahannya. 1. Uang logam. Uang logam adalah uang yang berbentuk koin dan terbuat dari logam, perunggu, perak, dan emas. 2. Uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya memiliki kualitas tinggi yaitu tahan air, tidak mudah robek dan luntur. Berdasarkan nilainya. 1. Uang bernilai penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang sama dengan bahan yang digunakan dalam membuat uang. 2. Uang tanda. Nilai uang dikatakan sebagai nilai tanda apabila nilai yang tertera di atas lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Berdasarkan lambangnya. 1. Uang kertas. Uang yang dikeluarkan oleh bank baik logam maupun kertas yang berfungsi alat pembayaran dan digunakan masyarakat untuk transaksi jual beli. 2. Uang giral. Uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat ditarik setiap saat sesuai kebutuhan. Berdasarkan kawasannya. 1. Uang lokal. Uang lokal adalah uang yang berlaku di suatu negara tertentu. 2. Uang regional. Uang regional adalah uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. 3. Uang internasional. Uang internasional adalah uang yang berlaku antar negara. Fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Yang pertama, fungsi primer. Uang sebagai satuan hitung, yakni uang digunakan untuk menentukan besaran nilai suatu barang. Uang sebagai alat tukar. Uang juga digunakan sebagai alat tukar yang sah dan memiliki nilai tertentu. Yang kedua, fungsi sekunder. Uang sebagai alat pembayaran, yakni uang digunakan untuk alat yang bisa ditukarkan untuk membeli kebutuhan masyarakat. Uang sebagai alat penimbun kekayaan, yakni uang digunakan untuk menyimpan hasil transaksi atau pembelian yang meningkatkan daya beli. Uang sebagai pemindahan kekayaan. Uang digunakan untuk memindahkan kekayaan atau harta dari pihak satu ke pihak lain melalui transaksi. Lembaga keuangan dapat diartikan sebagai lembaga atau badan usaha yang menawarkan jasa dalam bidang keuangan, di mana lembaga ini nantinya akan bergerak dengan cara menghimpun dari dana masyarakat. Selain menghimpun juga akan menyalurkan dana tersebut untuk proyek pembangunan, sehingga nantinya bisa mendapatkan keuntungan berupa bunga atau persentase. Untuk keuntungan yang didapat membentuk bunga atau persentase tersebut berasal dari banyaknya dana yang telah disalurkan. Manfaat lembaga keuangan. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa manfaat yang ditemukan. Manfaat likuiditas. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Pengalihan aset. Lembaga keuangan akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Realokasi pendapatan. Pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga keuangan dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Kemudahan transaksi.
Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Lembaga keuangan bank. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank adalah perantaraan keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknot. Bank terdiri dari 3 yaitu 1. Bank sentral, 2. Bank umum, 3. Bank perkreditan rakyat. Bank sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mengaruhi variabel ekonomi. Sedangkan bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara fungsional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Lembaga depositori yaitu semua lembaga keuangan yang kegiatannya, usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung, sebagaimana halnya dilakukan oleh lembaga depositori atau bank. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, reksadana, dan lain-lain. Fungsi bank maupun non-bank. Fungsi lembaga keuangan ada 3 macam. Yang pertama ada bank, yang kedua pegadaian, yang ketiga koperasi. Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Ada pula koperasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Nah, kesimpulan uang dan lembaga keuangan. Saya dapat menyimpulkan bahwa uang memiliki peranan yang sangat penting, yang mana dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. Uang yang digunakan oleh masyarakat dapat berguna untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Sedangkan lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal atau pemakai dana dengan pihak-pihak yang memilikinya atau pemilik dana. Baiklah, sekian dari ringkasan materi tentang uang dan lembaga keuangan. Saya ucapkan terima kasih.